Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan tercintaku. Nah, jadi di video kali ini sesuai judulnya ya. Jadi mari kita lihat tutorialnya. Langkah pertama, siapkan wadah untuk tempat lilinnya. Aku menggunakan bekas selai ya. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan bekas kaleng susu atau susu steril yang lebih kecil yang tahan panas. Nah, lalu siapkan lilinnya. Aku menggunakan 3 lilin ya. Nah, dan juga memakai sovel. Jadi jika kawan-kawan ingin mengukurnya dengan lilin, kawan-kawan bisa mengukurnya ya agar langsung dimasukkan ke dalam toples ini. Tapi karena kemarin aku sudah telanjur beli sumbu lilin, jadi aku memakai sumbu lilin ya guys. Jangan lupa siapkan wadah yang berisi air ya. Jadi nanti bisa langsung kering. Jadi nanti toples ini dimasukkan ke dalam wadah ini sebelum lilinnya dimasukkan. Jadi berbarengan ya guys. Nah, jadi aku memakai kompor yang kemarin aku buat. Jika kawan-kawan ingin tahu cara membuatnya, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, jadi siapkan juga seperti apa ini ya, mangkuk dari stainless agar tidak meleleh. Jadi aku mengingatkan juga ya, harus berhati-hati karena ini juga panas ya guys. Nah, jadi aku memakai tang agar tidak panasnya. Jadi ini dilelehkan sampai benar-benar meleleh ya guys. Jangan lupa sambil diaduk-aduk agar cepat mencair ya. Tapi ini mencairnya tidak lama ya guys, cuma beberapa menit ya, sekitaran 3 menitan lilinnya sudah meleleh. Jadi tetap harus berhati-hati soalnya ya seperti biasa ini panas ya guys ya. Jadi ini juga meletek-meletek ya kawan-kawan ya, jadi harus berhati-hati, agak-agak jauh ya kan. Aku cuma mau ngasih tahu ini meletek dikit pokoknya. Aku juga kena kemarin karena ini meletek, jadi agak panas. Jadi kawan-kawan harus berhati-hati, jangan sampai tumpah lilinnya, karena kalau tumpah nanti kena tangan pasti terluka dan ngemelendung lah, kalau bahasanya itu yang ngemelendung pokoknya. Nah, ini sambil diaduk-aduk ya lilinnya. Jadi aku memakai satu toples ini memakai 3 lilin ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini sudah sedikit mencair ya kawan-kawan ya. Jadi nanti kalau sudah mencair, nah seperti ini sudah mencair, jangan lupa diaduk-aduk, baru kita kasih sovelnya atau autannya ya. Jadi mereknya bebas deh buat kawan-kawan mau pakai apa. Jadi ini aku memakai 2 sovel. Kalau kawan-kawan ingin harum lagi atau ingin lebih mabuk lagi nyamuknya, kawan-kawan bisa menggunakan 5 saset autan ya atau sovel. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, jangan lupa diaduk-aduk. Dan seperti biasa aku mengingatkan jangan sampai tumpah, perlahan saja mengaduknya. Karena aku di atas meja jadi takut tumpah. Tangan pun sudah terluka. Nggak apa-apa sih kalau tangan terluka, asal jangan hati. Cia. Nah, jadi ini diaduk sampai dia benar-benar menyatu ya. Jadi ini udah benar-benar mencair. Nah, seperti ini kita tuang ke dalam toplesnya dengan perlahan ya kawan-kawan ya. Jadi ini sengaja di dalam wadah yang sudah berisi air agar dia cepat mengering. Jadi mengeringkan ini sekitaran 1 jam sepertinya. Aku mengeringkan ini dan menunggunya kering itu sekitaran 1 jam. Nah, jangan lupa diaduk-aduk. Dan nanti sumbu yang sudah aku beli aku masukkan ke sini. Tapi jika kawan-kawan secara langsung dengan lilinnya, jadi tidak usah dimasukkan lagi ya lilinnya. Tapi sudah aku coba dengan memasukkan langsung lilinnya ke dalam toples, ternyata lilinnya itu ikut mencair, jadi tidak berdiri. Ini aku hanya mengasih tahu ya.
Ini aku kasih tahu juga cara memadamkan kompornya ya, dengan ditutup saja atau dengan pokoknya ditutup saja agar tidak ada udara, pasti langsung mati ya kompornya. Ini hasilnya setelah aku rendam selama lebih kurang pokoknya 1 jam ya kawan-kawan ya. Jadinya seperti ini. Nah, jadi sumbu ini boleh tidak dipotong, boleh dipotong, soalnya nanti juga dia terbakar pasti mengecil ya. Nah, jadi aku ingin menghiasi lilin aku ini ya. Jadi kawan-kawan juga boleh menghiasi atau boleh polos seperti ini. Nah, aku sudah membuat stiker sendiri ini dari kertas ya, pastinya ya, kertas dengan double tip dan solatip, dan juga dengan ini tali rami aku akan menghiasinya. Jadi kawan-kawan juga bisa menghiasinya agar lebih cantik ya, tapi begini juga nggak apa-apa. Yang penting ini kegunaannya untuk mengusir nyamuk, selain untuk mati lampu menerangi kamar-kamar kawan tercinta. Jadi ini juga bisa membuat mabuk si nyamuk-nyamuk. Tapi kayaknya kalau sama mantan ini nggak bisa mabuk deh kayaknya. Mungkin mantan kalau suruh ngirup ini mungkin bisa langsung. Ya gitulah kawan-kawan, pasti tahu lah ya. Soalnya ini kan sovel dan lilin ya kan, jangan dikasih ke mantan nih kayaknya deh, buat nyamuk aja. Kalau kalian kesel-kesel sama mantan, ya udahlah, anggap saja mereka itu seperti daun-daun yang berjatuhan dari dahan, dari ranting, dari kejauhan. Jika jatuh dekat wajah kita, tiup saja dan lupakan. Karena seburuk-buruknya mantan itu adalah teman terbaik untuk kita berubah ya guys. Nah, setelah jadi seperti ini, jadi aku membuat 2 ya waktu itu lilinnya. Jadi kawan-kawan bisa mencobanya untuk membuat lilin anti nyamuk seperti ini, sangat mudah dan praktis. Dan sekali lagi aku mengingatkan selalu berhati-hati untuk mengerjakan kerajinan tangan atau membuat ide-ide kreatif ya. Jadi untuk video kali ini begitu saja, semoga berguna dan bermanfaat, dan jangan lupa sehat, senang, bahagia untuk kawan-kawan tercintaku. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, and share ya, dan semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di komen, and di share. Jadi video tutorialnya begitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.